Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa, sahabat kurma FSH dan pendengar Radio Dakta yang terhormat, sebelum saya menyampaikan kultum pada hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah pantun kepada kita. Jam gadang di bukit tinggi, kalau rusak kita yang rugi. Ramadan bulan suci, mari segera perbaiki hati. Beranjak dari pantun ini, maka judul kultum kita pada hari ini, kali ini saya beri judul dengan Ramadan Momentum Membersihkan Hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran sering kita baca, hafal kita bunyi ayat itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami sudah menciptakan, menjadikan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Kesempurnaan manusia karena diberikan oleh Allah jasmani dan rohani, lahir dan batin diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jasmani dan rohani itulah kita melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, mulai dari mau tidur, bangun tidur kembali, maka kita selalu dikendalikan oleh jasmani dan rohani kita. Karena merupakan titipan dari Allah, amanah dari Allah, kita harus menjaga jasmani dan rohani yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Tapi seringkali kita lalai, kita tidak adil memperlakukan antara jasmani dan rohani yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur kita katakan, ketika kita flu, batuk, sakit-sakit yang lain, sampai sakit yang berat, orang harus cuci darah, orang harus pasang ring sakit jantung, maka begitu banyak uang yang kita keluarkan. Apapun kita jual untuk memulihkan kesehatan kita kembali. Tapi pernahkah kita mencoba melakukan koreksi terhadap diri kita? Bagaimana dengan sakit-sakit rohani yang ada pada diri kita? Sifat sombong, takabur, hasad, dengki, iri, suka ghabib, suka ghibah, suka namimah, dan seterusnya. Yang itu merupakan semuanya penyakit-penyakit hati yang ada pada diri kita. Pernahkah kita mencoba bagaimana caranya membersihkan penyakit-penyakit itu? Kalaupun tidak hilang seluruhnya, paling tidak berkurang. Kita tidak pernah terpikir, bahkan itu terpelihara terus seperti tidak ada masalah. Padahal itu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu, pemirsa, sahabat kurma FSH dan pendengar Radio Dakta yang saya muliakan, melalui kesempatan kali ini kita coba lihat Quran, lihat berbagai riwayat, lihat berita-berita yang disampaikan. Betapa banyak orang yang secara lahiriah, secara fisik penuh dengan kekurangan. Luqmanul Hakim umpamanya diabadikan namanya oleh Allah dalam Quran. Luqmanul Hakim, maaf secara fisik penuh dengan kekurangan, tapi namanya diabadikan oleh Allah dalam Quran. Kenapa? Karena cara dia mendidik anak, cara dia memberikan pelajaran kepada anak begitu baik. Juga mental disampaikan kepada anaknya, pendekatan-pendekatan keagamaan
sehingga namanya diabadikan oleh Allah dalam Quran. Begitu juga dengan Ummi Maktum, seorang yang buta, sahabat Nabi. Tapi bukankah gara-gara dia Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, surah Abasa itu teguran kepada Nabi Muhammad ketika Rasul berbicara dengan orang-orang penting, kemudian dia mencoba bertanya kepada Nabi. Ketika itu wajah Nabi terlihat tidak suka, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sahabat-sahabat yang lain. Kemudian kita juga melihat bagaimana Profesor Hawkins, seorang ahli fisika, seorang inspirator yang begitu banyak menginspirasi orang. Dia cacat dari kursi roda, tapi mampu melakukan perubahan-perubahan. Begitu juga Beethoven, kemudian Stevie Wonder, penyanyi, komposer musik. Itu orang-orang hebat secara fisik, penuh dengan kekurangan. Tapi sejarah memberikan catatan. Nama mereka begitu baik, begitu terkenal, kemudian sejarah mencatat nama-nama itu. Tapi juga kita bisa melihat banyak orang-orang yang melakukan kejahatan, fisiknya sehat, tapi rohaninya yang sakit. Karena itulah melalui kesempatan ini kita mencoba melihat bagaimana caranya untuk membersihkan hati itu. Melalui ibadah puasa, insya Allah mudah-mudahan itu akan bisa terwujud. Karena melalui puasa ini kita akan dilatih dalam setiap aktivitas kita. Maka di dalam dunia sufistik itu diajarkan cara membersihkan hati itu ada 3 tahapan. Kita kenal dengan takhalli, kemudian tahalli, dan tajalli. Allah pun dalam Quran selalu menganjurkan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah mengilhamkan kepada manusia itu fujur, jalan kemaksiatan, wa taqwaha, dan jalan ketakwaan. Tinggal kita yang milih mau yang mana. Kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, dosa, tentu ada balasan diberikan oleh Allah. Kalau kita melakukan kebaikan, pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dianjurkan oleh Allah, sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya. Maka melalui ibadah puasa ini, hal itu kita lakukan. Kita perbaiki diri kita dengan cara yang pertama saya sampaikan tadi, takhalli. Takhalli itu apa artinya? Mencoba membuang sifat-sifat buruk pada diri kita. Coba kita perhatikan. Ketika kita berpuasa, itu dilatih betul menjadi orang-orang yang jujur, tidak dusta, tidak marah-marah, tidak ghibah, tidak namimah. Itu kita lakukan. Artinya orang yang melaksanakan ibadah puasa, perbuatan dan sifat-sifat tadi coba untuk dihilangkan. Maka begitu dia selesai melaksanakan ibadah puasa, terimplementasi dalam kehidupan dia. Maka sifat-sifat yang buruk tadi, yang jelek tadi, itu dihilangkan. Kemudian yang kedua, tahalli, bersolek. Ya, artinya sifat-sifat buruk setelah itu dibuang, dihilangkan, maka dimasukkan sifat-sifat mulia. Maka orang yang berpuasa itu dididik menjadi orang yang jujur, menjadi orang amanah, orang sabar, kemudian juga punya kepekaan, empati kepada orang lain, yang pada akhirnya mewujudkan manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah tajalli. Tajalli ini memang level orang-orang yang sufi. Ya, mudah-mudahan kita bisa semuanya memperbaiki diri dengan hal-hal tadi. Mudah-mudahan pemirsa sahabat Kurma FSH dan pendengar Radio Dakta, singkat yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan melalui ibadah puasa ini fisik kita, terutama jiwa kita, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Terakhir, karena saya awali dengan pantun, saya tutup juga dengan pantun. Ubur-ubur ikan lele, bangun sahur rame-rame. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.